Tapi tadi betul-betul disensor, saudara-saudara. Betul ya, subhanallah. Jadi kalau kita ikuti rencana langit itu indahnya luar biasa. Ini seumur hidup saya megang kamera terus mic-nya kebalik, ini ya baru malam hari ini ya. Oleh ojo kagian mikir. Pemirsa di rumah ya, urip ojo kagian mikir. Nah, silosi. Nah, ini baru namanya ngaji. Jadi Nabi Musa alaihissalam dan Fir'aun itu ketika Fir'aun sampai level batas yang sudah terlampau, Allah kasih pengetahuan kepada ulama, orang-orang yang punya ilmu. Lah kebetulan orang yang punya ilmu itu di zaman Fir'aun namanya para normal, penasihat-penasihat raja. Masih tahu Fir'aun, kamu akan dihancurkan sama anak laki-laki. Nah hebatnya itu Fir'aun, walaupun sombongnya luar biasa, Masya Allah, godaan datang saudara-saudara. Kahwa. Ini kekasih yang susah ditolak cintanya. Kopi itu kalau datang mau ditolak ya eman-eman. Masya Allah. Ini yang satu tutupnya kayu, satu melamin. Yang punya saya kemana? Yang kayu. Oh, beda kan? Beda tutup. Ya, yang itu enggak pakai gula. Memang request atau? Oh request, Masya Allah. Masa dipikir, Beb? Orang usah dipikir. 1-0. 1-0. Maksudnya saya mau ngerjain tapi saya dikerjain saudara-saudara. Boleh lanjut? Jadi Fir'aun itu, ya ini pemirsa Anda perlu tahu. Belajar dari Fir'aun yang sombong. Sesombong-sombongnya Fir'aun percaya sama ulama. Nanya sama ulama, gimana nih kerajaanku? Kata ulama, kamu akan hancur oleh anak laki-laki. Fir'aun percaya sama ulama. Nah kok kamu gak percaya sama ulama? Berarti kamu ngungkuli. Nah kok kamu gak mau nanya sama ulama, berarti kamu lebih dari. Kok jujur gitu loh ya. Nyebutnya kok berat ya. Jadi kalau kita ini nggak mau merendahkan diri di hadapan ulama, tidak mau mengumpulkan ulama, tidak mau nanya sama ulama, berarti kita lebih bejat daripada Fir'aun. Ngeri. Sombongnya berarti di atasnya Fir'aun. Karena sombong-sombongnya Fir'aun masih ada poin merendahkan diri, nanya sama ulama. Dari situlah muncul instruksi Fir'aun nomor sekian. Padahal ini Nabi Musa belum wujud, belum lahir, sudah jadi buronan. Cari bayi laki-laki yang lahir, bunuh di tempat. Masya Allah. Maka dibentuk pasukan khusus untuk mendata wanita yang lagi hamil. Bumil itu didata. Alamat RT RW lengkap ya, kakaknya, nomor induk, nicknya berapa. Kemudian kalau zaman sekarang mungkin udah dipasangi chip itu ya, GPS tracker, pasang jepret gitu ya, bergerak kemanapun akan kepantau. Kalau sekarang seperti itu, mungkin drone yang udah mengawasi rumah ini pergerakannya seperti apa. Kalau sekarang seperti itu, Fir'aun dulu teknologinya ya begitu, tapi manual dengan manusia. Apa yang diajarkan Allah Ta'ala? Urip ojo kaget mikir. Ibunya hamil biar hamil. Fir'aun bilang bunuh, biar Fir'aun melakukan yang dilakukan, biar Fir'aun buat yang dia buat. Tapi Fir'aun nanti ini matinya sama Musa alaihissalam. Kalau di logika coba pakai nalarmu yang kebanyakan mikir tadi itu. Kebanyakan mikir. Saya mau nanya, logikanya bayi yang lahir ini bisa selamat enggak? Kalau ibunya tidak boleh bersembunyi, ibunya suruh lahirkan normal, ibunya nggak boleh pindah, bisa selamat enggak bayinya? Logikanya nggak bisa. Nyatanya Nabi Musa selamat nggak? Selamat. Lihat proses selamatnya, luar biasa. Subhanallah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Karena Allah justru di peti hanyutkan di sungai. Ini juga bertentangan dengan logika. Bayi ditaruh di peti dihanyutkan di sungai, itu kemungkinan hidup dan matinya banyak kemungkinan matinya, gitu ya.
Jadi ini bukan misi penyelamatan. Jadi kalau secara nalar bukan misi penyelamatan. Urip ojo kaget mikir, kalau Allah yang udah suruh, jalankan. Yang nyuruh Allah Subhanahu wa ta'ala, dijalankan. Luar biasa. Bayi ini bisa tahu alamat tujuannya sendiri kemana tahu. Allah itu udah merintahkan, bayi, peti, jalan kamu ke istana Fir'aun, dan jangan mampir-mampir ya, jangan mampir ke bagian dapur, bla bla bla, langsung ke pusat jantung istana, tempat istri Fir'aun lagi mandi. Masya Allah nih, tahu dia kecepatan harus dikurangi, ngerti betul. Belok kiri tahu, belok kanan tahu. Begitu mendekati istri Fir'aun, kecepatan langsung direm, landing dengan bagus. Istri Fir'aun lihat ada peti mendekat, didekati, dibuka. Bayi laki-laki, mas-mas dan mbak-mbak yang di pojok sana. Coba mari kita bayangkan, kalau Anda menjadi istri Fir'aun saat itu. Menjadi istri Fir'aun, lihat ada bayi laki-laki. Pertanyaannya, Anda pengen menyelamatkan bayi itu atau pengen memusnahkan bayi itu? Anda orang baik. Menyelamatkan atau musnahkan? Selamatkan. Cara yang paling masuk akal untuk menyelamatkan, dibawa menghadap Fir'aun atau disingkirkan dari Fir'aun? Masuk akal, yang masuk akal. Disingkirkan atau menghadap? Singkirkan. Karena paham betul nih istri, ini suami saya cari sampai buat pasukan khusus. Pokoknya laki-laki bunuh, karena suami saya takut kerajaannya akan hancur. Dan ucapan ulama ini pasti benar. Apa kata Allah Ta'ala kepada istrinya Fir'aun, di dalam hatinya dimantapkan ya, bawa menghadap suamimu. Digendong bayi ini ngadep suaminya, dibawa. Kemungkinan besar hidup atau mati? Hidup atau mati? Mati. Tapi dihadapkan Fir'aun, istrinya ngomong dengan santai, jadikan bayi ini penyejuk hatiku dan penyejuk hatimu. Anehnya di situ, di hadapan istrinya Fir'aun dibuat keok, saudara-saudara. Tidak mampu berkata-kata selain iya. Makanya kamu jangan macam-macam terhadap wanita. Fir'aun saja kalah, saudara-saudara. Kekuatan wanita itu dengan kata-katanya bisa merontokkan hati banyak pria. Kalau cuma satu itu biasa. Jadi wanita merontokkan satu pria itu biasa. Tapi dia punya kemampuan merontokkan hati banyak pria. Fir'aun yang seperti itu aja rontok. Siap, jadikan anak. Jadikan anak. Menariknya, anak itu ditaruh di mana? Di luar kamar atau dalam kamar? Dalam kamar. Kamar biasa atau kamar luar biasa? Kamarnya Fir'aun. Ranjangnya sendiri atau khusus? Ranjang khusus. Ranjang mana? Ranjangnya Fir'aun. Tidur bertiga, istri Fir'aun sama Nabi Musa alaihissalam. Saya mau nanya ini, kalau Anda jadi ibunya Nabi Musa dapat berita, anakmu di tangan Fir'aun, kira-kira bagaimana? Ayo kira-kira bagaimana? Ternyata ibunya Nabi Musa udah kasih tahu sama Allah Ta'ala, aku akan mengembalikannya kepadamu. Jadi dia tenang saja, nyantai-nyantai saja. Yakinnya sama Allah luar biasa. Walaupun yang kelihatan mata mati, kelihatan mata nggak mungkin selamat. Hasilnya apa? Selamat dan hidup. Bahkan setelah itu Fir'aun membuat satu kebijakan yang mencengangkan Mesir saat itu. Instruksi dirubah, direvisi. Ya, direvisi, betul direvisi. Ya. Saya kurang paham bahasa-bahasa begini, soalnya nggak pernah mikir. Saya mau ngopi ya. Ngobrol ya, ini satu sama. Ya lebih baik kita ngopi bersama. Ngapain orang-orang itu dipikirin? Zain Najib, Masya Allah. Motor gawat. Masya Allah. Alhamdulillah. Moga Mas tunjuk. Ya, perbedaan yang tampak di antara kita jangan dipikirkan. Itu rezeki masing-masing. Ojo gagal mikir. Masya Allah. Nikmat Tuhan mana yang kau dustakan? Gak usah pakai buat, kopi tersedia. Tinggal nguduk, tinggal nyeruput gitu kok gak disentuh. Namanya gak bersyukur. Gara-gara mikirin orang lain, nikmat depan mata dilupakan. Kenapa hidup ini melupakan nikmat depan mata? Gara-gara yang lewat-lewat, saudara-saudara. Biarkan yang lewat-lewat, tapi nikmati yang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan mikir aneh-aneh dengan kata-kata saya. Ya salam. Allah nikmat. Saya tuh sudah 2 kali melewati kafe yang di depan situ. Kafenya Teras Dakwah itu ya. Tapi enak-enak. Tidak berat, tidak ringan.
Itu bagaimana? Tidak bisa dicerna dengan kata-kata dan diungkapkan oleh kalimat, harus dirasakan oleh lidah yang bisa merasakan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sampai di mana tadi? Revisi. Jadi Fir'aun merevisi. Yang tadinya perintah bayi laki-laki bunuh, tiba-tiba bayi laki-laki yang hidup di kamarnya dilarang mati. Nabi Musa saat itu kalau nggak dikasih ASI, Nabi Musa akan mati. Nabi Musa nangis, Fir'aun bingung. Maka Fir'aun buat instruksi lebih lanjut. Seluruh wanita yang punya ASI harap datang ke istana. Anak angkatku akan mati kalau tidak disusui. Maka siapa bisa menyusui anak angkatku hidup, akan aku beri hadiah dan tinggal di istana sebagai ibu susunya. Masya Allah. Yo, rakyatnya bingung. Fir'aun nah ini. Nah Fir'aun ini. Tidak beres ini. Raja kok keputusannya mencela-menceli. Tidak beres. Kemarin bilang bunuh, sekarang bilang hidup. Bahkan yang menghidupkan dikasih duit. Ini wah, nggak beres, nggak bener. Nah, Nabi Musa didekati sama ibu-ibu yang menyusui itu. Begitu yang dilihat itu bukan ibunya, oh Nabi dari kecil sudah Nabi. Ketok bukan ibunya, emoh. Paham? Bukan ibunya, nangisnya tambah banter. Ibunya datang karena dikasih tahu sama kakaknya Nabi Musa ya, ini Fir'aun buat saya bala. Datang ibunya. Begitu lihat ibunya, Nabi Musa langsung senyum, diem. Ya, digendong antem, terus minum kenyang. Sama Fir'aun ibunya Nabi Musa nggak boleh pulang, dah di sini aja. Saya gaji kamu, Masya Allah. Digaji, nyusui anaknya sendiri digaji. Luar biasa. Indahnya rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini coba kalau pakai mikir, ini bisa terjadi enggak ini? Nggak bisa, yang ada tambah lari ke sana, lari ke sini, gak karu-karuan, jadi buronan bahkan mati. Hidup itu jangan